Halo, perkenalkan nama saya Nasrina Nastion. Saya CGP Angkatan 5 dari SD Kartika 11 Medan hendak melakukan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menanyakan tentang nilai-nilai kebajikan yang Bapak ambil untuk keputusan-keputusan yang ada di sekolah ini. Saya ingin belajar dari Bapak tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Jadi, apakah Bapak mengambil keputusan itu yang sifatnya ada tentang D5 etika, Pak? Sebentar ya. Kalaupun katakanlah belajar dari saya, mungkin saya belum cukup berpengalaman karena sejarahnya sih masih dalam sistem baru. Saya menjabat sebagai kepala sekolah baru sekitar berjalan 4 tahun. Nah, kemudian kalau dilema-dilema yang terjadi, ya mungkin pada dasarnya setiap manusia itu punya banyak dilema, punya banyak permasalahan, apalagi ketika dia menjabat sebagai seorang pemimpin, apalagi sebagai kepala sekolah. Banyak kan, baik masalah guru, masalah wali murid, masalah murid itu sendiri, minimal dari mulai atas atap sampai lubang sampah itu juga menjadi satu dilema yang dijalani kepala sekolah. Banyak banget ya Pak ya? Ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, terutama sesuatu, jangan sampai memenangkan sesuatu. Artinya semua sama-sama enak, sama-sama minimal, walaupun ada nanti satu yang dijatuhkan tapi dia tidak merasa tersungkur, ada satu yang ditinggikan, minimal dia tidak merasa bangga. Jadi yang Bapak anggap selama ini keputusan Bapak itu yang sangat efektif itu sifatnya seperti apa ya? Nah, banyak keputusan yang bisa saya ambil dalam setiap kebijakan itu sendiri tergantung akar permasalahannya. Ketika masalahnya itu hanya bermasalah kepada ranah etika, maka dari ranah etika itu pendekatannya adalah pendekatan emosional, pendekatan spiritual. Tapi kalau sudah ranahnya kepada ranah hukum ataupun katakanlah rujukan moral, maka itu sudah kita ambil keputusannya itu nanti bersifat kepada sistematika yang ada di lingkungan sekolah. Kita ambil undang-undangnya. Jadi kalau undang-undangnya sudah tepat, baru kita ambil. Tapi minimal sampai hari ini, detik ini tidak ada yang kesana lah, sampai ke ranah hukum dan lain sebagainya. Kita masih pada ranah etika dan moral kita sendiri. Itu saja yang kita ambil. Jadi dua kebijakan yang saya ambil di situ, minimal sesuatu, jangan sampai memenangkan sesuatu. Artinya semua sama-sama enak, sama-sama minimal, walaupun ada nanti satu yang dijatuhkan tapi dia tidak merasa tersungkur, ada satu yang ditinggikan, minimal dia tidak merasa bangga. Jadi yang Bapak anggap selama ini keputusan Bapak itu yang sangat efektif itu sifatnya seperti apa ya? Nah, banyak keputusan yang bisa saya ambil dalam setiap kebijakan itu sendiri tergantung akar permasalahannya. Ketika masalahnya itu hanya bermasalah kepada ranah etika, maka dari ranah etika itu pendekatannya adalah pendekatan emosional, pendekatan spiritual. Tapi kalau sudah ranahnya kepada ranah hukum ataupun katakanlah rujukan moral, maka itu sudah kita ambil keputusannya itu nanti bersifat kepada sistematika yang ada di lingkungan sekolah. Kita ambil undang-undangnya. Jadi kalau undang-undangnya sudah tepat, baru kita ambil. Tapi minimal sampai hari ini, detik ini tidak ada yang kesana lah, sampai ke ranah hukum dan lain sebagainya. Kita masih pada ranah etika dan moral kita sendiri. Itu saja yang kita ambil. Jadi dua kebijakan yang saya ambil di situ, minimal kalaupun nanti dalam satu posisi ada permasalahan yang lebih tingkatnya kontekstual, maka kita ambil kepada ranah etika itu. Dan tantangan apa Pak yang di dalam mengambil keputusan itu yang Bapak anggap benar-benar sulit gitu? Oh, banyak sekali tantangan itu. Sebenarnya gini, tantangannya sih nggak begitu kompleks, memang banyak. Terutama menghadapi sikap emosional para rekan-rekan kerja. Terkadang ada yang dapat mampu menerima, terkadang ada yang tidak dapat mampu menerima. Kalau dia mampu menerima, ya syukur alhamdulillah, itulah yang menjadi satu pendekatan kita yang lebih baik. Tapi terkadang tidak menerimanya, itu yang sekarang agak sulit. Yang pasti kita sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah harus bijak. Jangan menyikapi itu dengan emosional yang cukup tinggi. Walaupun terkadang saya pribadi orangnya emosionalan, tapi paling tidak kita juga harus mengimbangi hal tersebut. Dimana kita harus melihat
Satu posisi kita sebagai kepala sekolah pada saat di kantor, pada saat kita duduk bersama, mungkin dalam satu meja, karena di meja makan dan lain sebagainya, mungkin kita bukan seorang, saya bukan seorang kepala sekolah, tapi seorang teman, sebagai seorang yang katakanlah mungkin yang bisa dihargai, bisa diajak bercanda dan lain sebagainya. Jadi ada satu pendekatan pertama sebetulnya kepada Tuhan. Kita pilih dulu yang paling utama. Kita minta solusi dari sana. Itu yang paling kita utama. Kalaupun kita jadwal, karena gini, tidak bisa kita mengambil keputusan itu hanya sekedar seperti membalikan telapak tangan. Kalau membalikan telapak tangan gampang sekali. Makanya orang yang mengambil keputusan hanya sekedar membalikan telapak tangan, arti keputusannya itu tidak akan berkah dalam satu Tuhan. Minimal kita minta dulu sama Tuhan. Itu prinsip saya yang pertama. Minta dulu sama Tuhan, berdoa dulu, kita cari petunjuk, kemudian cari akar permasalahannya, kita cari solusi-solusi dari kita cari informasi-informasi, sudah dapat titik temunya, baru kita panggil ataupun kita jadwalkan bagaimana untuk menyelesaikan itu sendiri. Jadi kalau penyelesaian masalah itu kan Bapak perlu teman, ada nggak faktor-faktor yang membantu atau mendukung Bapak untuk mengambil keputusan itu? Kalau untuk faktor, pertama faktor akar permasalahan dulu. Sedangkan untuk butuh teman dan lain sebagainya itu perlu sekali. Karena jangan sampai nanti keputusan kita hanya dianggap sebagai hanya keputusan itu biasa saja atau seremonial. Minimal bisa menjadi ada efek jerah, efek teringat, efek seperti banyak sekali hal yang harus kita lakukan. Minimal pada dukungan itu perlu. Paling tidak dukungan itu yang dari rekan-rekan sejawat kita. Kalau rekan-rekan sejawat kita tidak mau mendukung juga, makanya untuk menjadi seorang kepala sekolah itu jangan timbulkan rasa permusuhan kepada orang lain. Walaupun orang lain itu menganggap kita musuh, tapi jangan menimbulkan rasa permusuhan. Ya memang biasa saja, wajar saja seorang pemimpin itu semakin tinggi semakin banyak guncangan. Sudah wajar, sudah pasti adalah satu proses tempatnya di mana hal yang salah itu terjadi pada seorang pemimpin. Walaupun yang diucapkan itu benar. Kenapa? Karena dulunya mungkin ya ini kawan, sekarang ini sudah pemimpin. Ya udah otomatis, kok sombong banget sih? Kok gaya kali sih? Tapi paling tidak kita butuh teman untuk mencairkan dari perkataan-perkataan kita yang mungkin agak lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi gini Pak, setelah Bapak mengambil keputusan, apakah Bapak melakukan refleksi ulang? Sudah pasti kita refleksi ulang. Minimal jangan sampai kita salah kaprah. Kalaupun perlu kita minta maaf atas keputusan kita. Karena setiap manusia tidak akan pernah merasa benar. Pasti ada salahnya. Jangan merasa bangga kalau kita ingat, kata Rasulullah mengatakan, kalau setan tidak bisa membuat dirimu jadi jahat, maka setan akan membuat dirimu akan lebih pintar, lebih benar, dan lebih baik dalam kehidupan. Itu dia. Jadi dulu, apa sih yang terjadi? Salah satu masalahnya yang sering terjadi itu kedisiplinan. Sebelum disiplin itu terjadi, tengok guru kita. Yang kita pandang itu jangan siswa. Karena siswa itu siap dia mengadopsi untuk kemari. Kenapa? Dia ingin belajar. Dia belajar dulu. Karena belajarnya itu dia tempatnya salah. Sebelum dia belajar berarti dia salah. Maka dia belajar itu dia yang benar. Kita sebagai guru, kita dianggap pun kita orang yang paling benar. Maka ketika disiplin itu tidak terjadi dengan kebenaran, maka kita cari kenapa dia tidak bisa berdisiplin. Kenapa dia tidak terlalu terlambat dalam kehadiran. Maka kita cari solusinya dulu. Nah, minimal jangan sampai kita mengambil keputusan, kita langsung marah, kita langsung dep dia, kita jatuhkan perasaannya, kita jatuhkan marwahnya sebagai seorang guru. Tetapi kalau memang nggak bisa juga, akan ada keputusan lain. Minimal keputusan apa? Teguran. Selain teguran apa lagi? Juga pendekatan emosional lain. Cari rewardnya. Bahkan ada seorang guru, karena sering terlambatnya sekolah saya mau kasih reward, saya kasih ajak makan bersama. Tapi rupanya nggak mau diindahkan juga. Ya sudah, kalau seperti itu, berarti kan memang dablek orangnya kan gitu. Memang berarti keras kepala. Minimal apa keputusan terakhir? Yaudah kita buat SP. Tapi itu pun langkah yang saya buat mungkin agak sedikit mengurungkan waktu. Minimal saya proses berpikir dulu. Karena jangan sampai nanti keputusan saya ini dianggap salah. Jadi dalam ngasih suatu keputusan, Bapak pernah nggak ada rasa menyesal gitu? Pernah sekali ada rasa menyesal untuk mengambil keputusan, tapi itu pun rupanya diterima dengan hal yang baik, respon yang baik. Akan tetapi jangan sampai ada kata menyesal dalam setiap kehidupan. Ketika nasi sudah terbuang, tidak mungkin untuk bisa terkutip kembali. Ketika nasi sudah dimasak, tidak mungkin jadi beras kembali. Maka apa? Refleksinya nanti ke depan, perbaiki kesalahan. Minimal kita menjadi orang yang harus jadi harus ada perbaikan dalam kehidupan. Setiap mobil yang baru saja pun kalau dipakai
akan ada kerusakan. Setiap kerusakan yang dipernahi juga akan menimbulkan kerusakan lain. Minimal kita juga manusia seperti itu. Kita manusia bukan orang yang paling hebat, bukan superpower, bukan dewa. Kita juga punya kesalahan. Minimal cara merefleksinya seperti itu adalah memperbaiki. Jangan ada kata menyesal dalam kehidupan. Kalau ada kata menyesal berarti kodratullah kita langgar. Berarti Bapak kalau mengambil keputusan ini ada nggak rasa Bapak yang untuk menguntungkan diri Bapak gitu ada? Tidak. Berarti Bapak kalau mengambil keputusan ini ada nggak rasa Bapak yang untuk menguntungkan diri Bapak gitu ada? Tidak pernah. Tidak pernah. Saya tidak akan pernah dalam sekolah, saya sudah janji dalam diri saya pribadi, saya tidak akan pernah menguntungkan diri pribadi. Sifat saya, sekolah adalah saya, saya adalah sekolah. Ketika saya berada di sekolah, tapi karena luar saya adalah suami orang lain. Jadi kalau misalnya Bapak mengambil keputusan itu ada nggak rekan kerja, banyak orang yang tidak setuju, pernah nggak seperti itu? Biasa, kan sudah saya katakan, semakin tinggi pucuk, semakin banyak angin, semakin bergoyang. Kalau kita mengalami itu udah banyak, wajar itu saya bilang, itu hal yang wajar. Kenapa? Sifat manusia itu kan kadang bisa terima, kadang enggak kan? Ya mungkin nanti ibu sendiri sebagai seorang guru menghadapi kepala sekolah ibu itu gimana nanti sistemnya? Banyak hal, kadang satu posisi, kadang nggak mengerti. Kalau sudah saling memahami, insya Allah mudah-mudahan. Tapi karena nggak memahami, saya sendiri pun dulu jadi guru suka berantem sama kepala sekolah saya. Tapi karena saya pahami, loh saya ditempa loh, saya mau dididik. Apalagi ibu mau jadi jalan guru penggerak. Ya guru penggerak itu kan basicnya itu ke depan itu kan akan dampak untuk bisa jadi kepala sekolah. Maka hadapi tantangan itu dengan baik, terima kemarahan-kemarahan orang kesalahan, yang kan itu menjadi penempahan pribadi kita masing-masing. Banyak pelajaran ya Pak yang saya ambil dari Bapak. Banyak, dan saya bisa dari sini ke atas bisa belajar bagaimana saya menyelesaikan masalah dengan dilema dan kemudian mengambil keputusan. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang Bapak. Selamat siang.